Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Hari ini saya mengajak kalian untuk menemui wirausahawan Arema yang lain. Apa saja usahanya dan siapa dia? Mari kita langsung ke TKP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik bang. Baik. Mantap beneran enggak? Mau di dalam apa di Di sini aja. Oh iya. Mantap beneran. Dari rumah aja? Iya. Gimana kabarnya Pak Ibar? Alhamdulillah. Ini Pak Agus. Iya. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Pak Agus sebagai wirausahawan Arema. Namanya Pak Agus. Pak Agus ya. Agus Tole. Kalau nama asli saya itu Pak Agus Sunanto. Agus Sunanto. Agus Tapi ada Sunanto. Cuma Agus Tole. iya, mulai kecil saya dipanggil Agus Tole sama keluarga itu. Saya sama teman-teman ngikut sampai sekarang. Aslinya mana Pak? Aslinya Malang Selatan. Malang Selatan. Sumber Manjing Wetan. Sumber Manjing Wetan. Ya, sebutannya nama rekannya itu Sumawi. Sumawi. Mulai di Kota Malang ini. Saya sejak usia SMP ya, mau naik kelas 3 ya. SMP sudah di Malang. Iya, kelas 3 itu ikut kakak kan. Karena kakak-kakak saya sudah mulai sekolah itu sudah di Malang semua. Jadi saya kayak apa, di rumah itu kesepian, akhirnya ikut kakak, tinggal kedua orang tua saya di rumah ini. Lu SMA di mana? Saya SMA Muhammadiyah Muhammadiyah 1. Rorotowo itu ya. Orotowo, iya. Terus kuliah Di Unmu 3 jurusan apa? psikologi. Psikologi. Psikologi terus jadi pengusaha. Gitu. Ya begitulah. Memang sebelum mengawali usaha itu usaha apa dulu? Saya memang dulu mulai muda itu pokoknya apa aja yang bahkan ini pernah yang masih kecil itu, bahkan saya kecil itu pernah jualan koran Pak, untuk itu loh, alas orang nonton film. Dulu kan ada film layar lebar itu. Di mana itu? Di Sumawi sana. Iya, ada gedung biskop itu. Yang bikin gedung biskop itu kakak saya, kakak sepupu saya. Oh, nggak ada kursinya ya? Nggak ada kursinya kan dulu, zaman dulu nggak ada kursinya. Teman-temanku itu banyak yang gitu. Akhirnya saya ikut-ikutan, pengen dapat uang dan lain sebagainya ya. Nalurian Pak, naluri bisnis ya. Terus setelah itu saya di SMA kelas 3 itu mau transisi, mau kuliah itu mencoba-coba untuk ini apa, transportasi ya. Ikep. Iya. Terus akhirnya dipakai untuk muat janur. Akhirnya saya sendiri usaha janur. Usaha janur di mana? Dikirim langsung ke pasar Anyar. Pasarannya itu mana? Di Denpasar, Bali. Oh, Denpasar. Yang banyak butuh janur kan? Iya. Ya memang sana kayak makanan gitu, kebutuhan pokok kan ya.
Jadi saya kirim ke sana. Pertama saya hanya mobilnya yang dipakai untuk jasa pengangkutan ke sana. Akhirnya saya mencoba untuk jualan sendiri. Saya kirim sendiri ke sana. Saya kirim Berapa sendiri. lama itu? Itu putus nyambung sampai akhirnya ya 3 tahunan. 3 tahunan. Iya. Itu waktu SMA ya? Sampai transisi kuliah. Oh. Terus sampai transisi kuliah sampai akhirnya semester 4 sama semester 5 itu saya ini terminal ya, ngambil jeda dulu. Kenapa? Berhenti dulu. Ya itu saya lanjut itu. Waktu saking senengnya dapat hasil kan. Saya jeda dulu. Akhirnya bangkrut, Pak. Kenapa bangkrutnya? Ya mungkin ilmunya kurang, pengalamannya kurang, jiwa mudanya terlalu menonjol. Nggak ada manajemen yang awut-awutan gitu. Bangkrut lagi. Saya minta tolong ibu saya untuk bisa lanjut sekolah, lanjut kuliah. Akhirnya ya udah lanjut kuliah saya. Lanjut kuliah saya nyoba lagi ikut jejak kakak saya, ngambil mobil yang di luar Jawa di Kalimantan waktu itu untuk dijual lagi di sini yang murah-murah waktu itu, Pak. Sekitar tahun 2000-an. Mobil apa itu? Semuanya mobil kuasa kayak jeep itu rata-rata bekas tambang ya. Oh, bekas rental murah-murah itu. Saya jual lagi di sini, Panther kayak gitu-gitu. Terus sampai akhirnya selesai kuliah itu saya lanjutkan sambil nunggu lamaran saya itu. Saya memang waktu selesai kuliah langsung masukkan lamarannya, tidak mau menunggu terlalu lama. Masukkan, tidak ada, dari semua lamaran yang saya terima alhamdulillah, Pak, tidak ada respon sama sekali. Belum ada respon sama sekali waktu itu. Sudah berapa lamaran tuh? Ratusan? Iya, puluhan lah. Puluhan. Iya, alhamdulillah belum ada respon. Jadi saya lanjut dulu. Kita usaha janur? Sudah belum nikah, sudah. Saya stop. Terus usaha apa? Ya itu, ambil mobil motor di luar. Belum tikar lagi untuk yang kedua kalinya. Belum tikar lagi karena mungkin ya terlalu modalnya kurang juga. Terus akhirnya untuk kayaknya saya memutuskan untuk ini saya harus berguru dulu untuk melanjutkan usaha saya berikutnya. Akhirnya saya bertekad untuk ikut orang dulu aja. Ya, kelamar lagi? Kebetulan saya waktu itu justru karena gagal kerja, karena nggak dapat kerja, justru saya, ya mohon maaf ya, saya justru menikah, Pak. Oh, menikah? Malah nggak punya kerjaan, saya malah menikah. Ya semoga saja rezeki saya nambah, harapan saya begitu. Ya mertua dan sebagai sempat nanya, loh itu gimana nanti? Ya itu kan urusannya Gusti Allah kalau masalah rezeki itu. Ya betul juga sih, waktu saya habis menikah ada kontrak sama Telkomsel waktu itu. Sebagai tanah saya untuk dikontrak sebagai tower. Dan kebetulan juga dapat rezeki lagi saya diterima kerja di satu perusahaan leasing. Di Malang? Di Belimbing sini, Sumit Autovin. Lumayan besar itu, di Asia itu 7 terbesar di Asia termasuk. Saya mulai dari bawah itu. Saya walaupun S1 waktu itu door to door, Pak. Apa kerja? Kolektor, Pak. Iya, kolektor. Sampai debt kolektor. Sampai jurusita. Akhirnya saya di sekolah. Wilayah Malang Raya. Iya. Sampai saya waktu itu sama perusahaan dibiayai untuk sekolah ke Jakarta. Sekolah apa? Di Bogor. Sekolah Sumitomo ada sekolahnya di sana. Sekolah apa itu? Manajemennya leasing. Oh, manajemen. Iya, khususnya collection ya. Divisi collection. Sampai akhirnya saya kembali ke sini diangkat jadi kepala kolektor cabang Malang. Ya itu akhirnya saya lanjut lagi, baru 2 tahun saya nyalon kepala desa, Pak. Disuruh nyalon kepala desa sama warga sana. Di Sumawe? Iya, kepala desa. Alhamdulillah gagal lagi, Pak. Gagal lagi? Iya, gagal. Saya tetap kerja sih? Tidak bisa, saya sudah keluar. Oh, keluar? Saya memang minta keluar, terus sama mereka digandoli. Ya dasarnya apa, kalau kamu keluar nggak dapat
pesangon, Pesangon. ya. Ya, karena permintaan sendiri. Lah kalau mau di PHK apa alasannya? Nanti kalau di gara-gara uang citramu apa namanya nggak bagus kan? Terus gimana caranya? Ya saya minta tolong gimana dibantu nanti akhirnya ya sudah saya berhenti aja wis. Saya pikir mau di PHK, dapat 1 bulan disurati sama kantor Pak, disuruh kerja lagi ternyata. Ya saya terus terang mengundurkan diri akhirnya. Tapi ternyata waktu itu alhamdulillah ya saya juga karena waktu itu butuh modal banyak ya mau nyelenggarkan kasus. Alhamdulillah waktu itu dicairkan Pak, di PHK Pak. Oh, di PHK. Di PHK karena mungkin nggak bisa kerja sebulan itu ya. Akhirnya gagal, saya berdiri lagi buka showroom ngesup punyanya Sinta Tama Motor Pak Agus Herman. Oh, itu Iya, tanggal. iya tanggal Agus Herman itu mulai 2011 ngesup itu sampai 2016 karena apa udah mulai sepi, terus akhirnya targetnya MPM itu sudah saya nggak menguasai karena memang ruang lingkup saya itu area saya bukan yang pertama bukan kota, yang kedua itu di ujung, artinya di Malang Selatan, cuma mencakup 2 kecamatan, Tanjung Mancing Wetan dan Gedangan. Jadi kayaknya tidak mungkin untuk penjualan sebesar itu yang target yang harus saya pikul sebesar itu tiap bulan, kayaknya tidak mungkin. Untuk kesekian kalinya saya belum tinggal lagi, saya tutup lagi. Terus akhirnya saya sudah tidak mau lagi kembali ke dunia otomotif. Saya mau ganti ke properti. Properti apa? Rumah, maksudnya mau buka kaplingan waktu itu. Ternyata ketemu teman lagi yang juragan lama itu. Ketemu teman lagi, diseret lagi Pak. Kemana? Ke dunia otomotif lagi ya ini. Akhirnya saya dapat channel untuk memenuhi suplai sepeda motor sampai sekarang ini. Suplai kemana? Suplainya ke Vietnam sama Bangladesh sama Filipina ya. Cuma yang paling banyak Bangladesh sama Vietnam. Ekspor kan? Ekspor ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya bukan eksportirnya, saya suppliernya. Oh, supplier. Iya, cuma tujuannya memang ekspor. Rencana ke depannya mau ekspor sendiri ya? Saya berharap setiap hari saya berdoa seperti itu. Mudah-mudahan. Semoga saja seperti itu. Jadi yang orang lain yang ekspor, Bapak yang suplai aja. Ya, gitu. Karena memang kebutuhannya banyak. Ambil di pabrik pun sudah, karena kuotanya cuma 2000. Itu batasannya PT itu 2000. Makanya kita gerilya ke bawah, ke tiap-tiap showroom itu ngambil sendiri-sendiri untuk memenuhi kuotanya yang di Vietnam. Vietnam. Iya. Laku ya? Motor. Di sana itu kayak semacam Vario itu terjual 60 juta dong. 60 juta dong itu kalau di sini 3940-an, 40 juta. 40 juta. Saingnya dari negara lain atau enggak? Ada Cina dari Cina. Cina. Ya, cuma kualitasnya ya masih di bawah kita ya, masih di bawah Indonesia ya. Lebih bagus. Lebih bagus Indonesia. Mereka malah justru tidak mau. Kayak kemarin itu Vario 125 ada pelek Cina itu, justru mereka tidak mau. Yang made in Cina itu enggak? Mintanya made in Indonesia atau kosong tanpa tulisan. Jadi ada beberapa hal memang karena memang info yang saya terima itu di Cina itu kan untuk perakitan itu kan serangan ke home industri Pak. Sana itu. Kalau di sini kan semuanya pabrik. Jadi standarnya memang bagus. Selain supplier usahanya Sampai sekarang yang saya gelutin ya dari orang tua saya ya tani itu tani apa? tebu ya tebu kegiatan tebu ada saya kerjakan ada sekitar 9 Masuk kemana Pak? ke PG Bonagung sini sama Kretek sama transportasi cabai ke Jakarta Mataram mau cabai tapi bukan cabai sendiri milik orang. Sudah pasti Iya. anggotanya. Saya sudah trauma jalur Pak, akhirnya sudah melayani orang aja, melayani jasa orang aja, karena bukan bidang saya mungkin ya waktu itu.
kurang ilmunya, melayani jasanya saja. Tapi saya dengar Pak Agus juga punya hobi balap motor ya? Oh iya sih, ya itu untuk ini hiburan aja, biar enggak untuk ngisi waktu luang aja. Trail ya, trail supermoto. Cuma udah lama itu. Saya memang mulai SMA. Iya, cuma ya karena itu hobi ya itu hanya sekedar sambil lalu aja. Kalau misalnya ada waktu ya oke. Tapi yang paling utama ya fokus sama tujuan saya itulah. Sering ikut lomba-lomba? Alhamdulillah sering juga dan sekarang saya lagi bergabung sama tim rokok jagung itu. Lombanya regional, nasional, internasional? Regional ya, nasional ya, internasional sekali. Pernah dapat juara? Insya Allah sering. Wah, sedih. Sering ada pialanya di dalam itu. Nggak takut kan jatuh? Ya takut Pak. Semua orang punya rasa takut, tapi mungkin kalah sama senang itu ya. Sama Sering jatuh? sering sekali Pak. Cuma ya saya pakai safety kan ya, pakai pelindung. Ini saya pernah. Iya, ini Patah. dulu patah waktu saya SMA ini. Ya, balap motor. Enggak Pak, saya dulu nakal Pak. Ini balap liar itu dulu. Ya, balapan liar. Iya, balap liar itu di jalan raya itu. Iya, kena kualat istilahnya. Iya, gitu. Kalau ini ada motor HD koleksi aja. Iya, ya ini untuk Ada koleksi aja. Ini ikut kakak saya itu ngajak-ngajak ini geser ke HD untuk touring untuk apa gitu. Tapi sekali waktu aja lah Pak, untuk ngisi waktu. Mungkin Kalau ada pansos, pesan-pesan pada adik-adik tentang bagaimana berusaha, berwirausaha gitu. oh ya, menurut saya gini, ya kita hidup dunia ini harapannya tujuannya hanya satu, yaitu berbakti sama Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya yang kedua yaitu bermanfaat sebaik-baiknya, seluas-luasnya untuk diri sendiri dan orang banyak. Nah, harapannya bagi adik-adik semua, kalau punya cita-cita jangan nanggung. Cita-cita kan gratis, tidak bayar. Jadi harus tinggi cita-citanya, usahanya juga harus luar biasa supaya nanti bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang banyak. Sudah gitu aja. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Iya, monggo. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.